Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Hadir kiram, para alim, para ulama, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia Allah kita dapat melaksanakan sebagian kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tidak lupa kita panjatkan dengan penuh harapan semoga kita semua besok dari kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat kemuliakan, dalam kesempatan pagi ini akan kami bacakan sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah wahai Muhammad ayat ataupun kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu sendiri menghalangi dari perbuatan-perbuatan yang keji dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi menegaskan, innas sholata as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang dari agama. Maka barang siapa orang itu mendirikan salat, berarti orang itu telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa orang itu meninggalkan salat, maka dia berarti telah merobohkan agamanya itu sendiri. Para ulama kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirin kemuliakan, dalam sebuah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan hendaknya kita selalu membaca Al-Qur'an. Hendaknya kita selalu berusaha membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita untuk kehidupan di dunia ini sampai untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi orang yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran berarti dia telah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu jauh dari Al-Quran, berarti pada dasarnya orang itu telah jauh dari aturan-aturan Allah itu sendiri. Setiap keselamatan pada dasarnya adalah ketika kita selalu mengikuti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah ungkapannya adalah kullus salamah fi ta'atillah. Setiap keselamatan yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini sampai ke akhirat nanti itu semuanya adalah berdasarkan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kullu salama fi taatillah. Kita tidak mungkin bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali kita membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an. Karena kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kita telah memahami Al-Qur'an itu sendiri. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kemudian perintah Allah selanjutnya adalah waqimis shalah. Hendaknya kita selalu mendirikan sholat itu sendiri. Karena sholat pada dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling pokok terhadap umat kita ini sendiri. Perintah Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad yang paling pokok yang harus kita prioritaskan adalah sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan Allah sudah menggambarkan barometer kehidupan umat Islam itu adalah tergantung pada sholatnya. Umat Islam asalkan sholatnya benar, baik, maka amal ibadah yang lain akan ikut baik. Amal perbuatannya yang lain akan ikut baik ketika sholatnya itu baik. Tetapi ketika sholatnya itu tidak sempurna, maka amal perbuatan yang lain pun diragukan. Itu juga ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan di akhirat nanti. Yang paling menjadi prioritas amal itu dihisab oleh Allah adalah sholat. Dalam sebuah sabdanya Nabi kita Muhammad SAW menegaskan, awwalu ma yundaru minal abdi yaumal qiyamati min amalihi as-sholat fa idza wujidat tammatan qubilat wa qubila sa'iru amali wa in wujidat naqisatan ruddat wa rudda alaihi sa'iru amali. Jadi amal dari manusia besok hari kiamat yang pertama, yang paling prioritas dihisab oleh Allah, yang dilihat oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya itu didapatkan sempurna, maka diterimalah sholat dan diterima amal-amal yang lain. Sekiranya sholatnya itu adalah kurang, maka ditolak sholat itu dan ditolak juga amal-amal yang lain. Sholat digambarkan adalah sebagai barometer kehidupan kita. Buruk dan baik dan buruknya seseorang tergantung pada sholatnya. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita menggambarkan as-sholatu imaduddin. Jadi sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa orang itu telah mendirikan sholat, sungguh orang itu telah mendirikan agamanya. Dan siapa orang itu meninggalkan sholat, maka pada dasarnya orang itu telah merobohkan agamanya itu sendiri. Sholat bagaimana? Yang sholat itu sendiri nanti bisa menjadi gambaran tiang agama. Sholat itu sendiri menjadi bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam kitab Al-Wasaya Ad-Diniyah ada suatu keterangan, sholat itu akan menjadi sempurna, sholat itu akan menjadi baik sebagai gambaran imaduddin, ataupun sholat itu bisa menjadi gambaran tanha 'anil fahsya'i wal munkar ketika sholat itu dilakukan dengan dua sudut pandang dengan secara sempurna. Yang pertama adalah suratun dhahiratun wa haqiqatun batinatun. Sholat itu akan menjadi baik ketika suratun dhahiratun-nya dilakukan dengan benar. Gambaran secara lahiriah sholat itu dilakukan sesuai dengan aturan. Ataupun kadang-kadang diistilahkan ada sholat secara syariat, sholat secara fikihnya, yaitu digambarkan adalah azkarun maksusatun wa af'alun maksutatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat secara lahiriah yang benar itu kaidahnya adalah zikir-zikir tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Suratun dhahiratun. Dan itu meliputi tiga hal pokok yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah sholat itu dilakukan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Sholat itu dilakukan dengan rukun-rukunnya sholat. Sholat itu sendiri dilakukan dengan menjauhi segala yang membatalkan sholat.
Itu baru nanti dihukumi sah secara fikihnya ataupun secara suratun dohirotunnya. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan suatu sholat itu lebih utama lagi, tidak hanya sebatas 3, tetapi ditambah lagi dengan kesunatan-kesunatan sholat, supaya kita lebih beretika terhadap Allah ketika menjalankan sholat. Jadi faqimus sholat, jadi aqimus sholat ay bil itmam bisyurut wal arkan wal hayat ay bi hukumis sholat. Hendaknya kita selalu menjalankan sholat itu dengan syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, kemudian etika ketika kita waktu menjalankan sholat hendaknya dipenuhi. Ada suatu gambaran dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memperingatkan kita, hendaknya kita harus sangat berhati-hati ketika waktu sholat. Nabi kita Muhammad SAW pernah mensabdakan sebuah hadis, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah menggambarkan sebuah hadis, jadi seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Makanya hendaknya ketika kita melaksanakan sholat harus dengan tata cara ataupun aturan-aturan yang telah digambarkan Nabi Muhammad dengan baik. Makanya banyak perintah-perintah Allah ataupun dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, prioritas ketika kita sholat harus sangat berhati-hati. Contoh-contoh, waqur ahlaka bis sholat wastabir alai. Perintahlah keluargamu menjalankan sholat. Ketika menjalankan sholat harus benar-benar dengan sabar supaya tidak terjebak dalam pencuri di dalam sholat. Karena seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri ketika waktu sholat. Apa yang dimaksudkan dengan mencuri di dalam sholat? Nabi kita menggambarkan yaitu adalah ketika orang itu sholat mencuri hak-haknya sholat. Hak-haknya sholat ya diantara misalkan ketika kita waktu sholat harus menjalankan syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Kemudian menjauhi segala apa yang membatalkan sholat. Sholat kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu sendiri. Ketika kita melakukannya tidak demikian, maka digambarkan Nabi adalah kita sebagai pencuri di dalam sholat. Meskipun sudah menjalankan sholat, justru bukan mendapatkan suatu kebaikan dari sholat yang kita lakukan, tapi bisa jadi justru malah mendapatkan suatu keburukan. Disyaratkan dalam sebuah ayat Al-Quran, fawailul lil musallin, orang sholat kok malah celaka. Itu dari sisi suratun dohiratun. Hendaknya ketika kita sholat secara lahiriah, secara syariat dilakukan dengan benar. Juga disyaratkan perintah Nabi kita Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat, memperhatikan kami sholat. Kemudian yang kedua, sholat itu tidak akan sempurna, tidak akan bisa imaduddin, tidak bisa menjadi tanha anil fahsya wal munkar, terkecuali juga dilengkapi dengan sholat haqiqatun dohiratun. Jadi aturan-aturan secara hakikat, secara hakikatnya hendaknya kita praktekkan ketika kita waktu sholat. Haqiqatun dohiratun, yaitu hukum-hukum hakikat harus ada di dalam hati kita. Contoh-contoh gambaran sholat haqiqatun dohiratun adalah ketika kita sholat, hati kita benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat harus benar-benar khusyuk dalam menjalankan sholat. Ketika kita sholat hendaknya menjaga segala hal-hal yang menyebabkan sholat itu benar-benar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menukilkan dalam sebuah keterangan kitab Sulam At-Taufik, beliau menggambarkan sekiranya sholat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita bisa menjadi sholat yang imaduddin, sholat kita menjadi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, hendaknya sholat itu dipelihara, dijaga dengan baik, dengan hal-hal yang membuat sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syarat-syarat diterimanya sholat kita, yang pertama tadi harus suratun dohirotunnya secara benar, sah secara fikih.
Kalau sholat itu secara fikihnya belum dihukumi sah, maka tidak mungkin sholat itu akan diterima oleh Allah. Jadi harus sah secara aturan-aturan fikihnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sholat itu, ini yang menginjak hakikatun dhahiratun. Sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau sholat itu dilakukannya tidak ikhlas. Karena di dalam sebuah ayat Allah juga menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah, terkecuali pengabdian itu harus dijalankan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali sholat itu dijalankan dengan ikhlas. Nah, kaitannya dengan ikhlas itu bisa jadi adalah apa? Tingkatan-tingkatan. Kita sebagai orang awam, tingkatan ikhlas kita sholat ingin mendapatkan pahala, ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu balasan di dunia, entah itu balasan di akhirat. Secara orang awam. Tetapi kalau ulama-ulama tasawuf menggambarkan orang yang melakukan suatu amal ibadah ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum benar-benar ikhlas. Dia belum benar-benar merasa sebagai hamba Allah. Jadi ada ungkapan istilahnya, kadang-kadang perasaan kita ketika kita waktu melaksanakan sholat bukan sebagai hamba Allah, tetapi sebagai orang yang bekerja terhadap Allah, ya. Kadang-kadang perasaan kita di dalam hati kita masih belum bisa merasa bahwa kita ini adalah seorang hamba Allah, tetapi kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang kerja kepada Allah sebagai pegawai Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita bekerja melakukan suatu amal ibadah, dalam pikiran kita apa pahalanya, itu ya. Apa pahala? Apa utamanya melakukan amal itu? Berarti perasaan kita bukan hamba Allah, tetapi kita adalah orang yang bekerja. Ketika mau bekerja, yang dilihat ataupun yang dibayangkan adalah upah dari amal ibadah yang kita lakukan. Ulama-ulama tasawuf menggambarkan yang seperti ini adalah orang yang amal ibadahnya belum benar-benar ikhlas kepada Allah, bukan sebagai pengabdian dirinya terhadap Allah, tetapi bekerja untuk mencari upah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya secara fikih tadi adalah sah-sah saja kita beribadah itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang terlebih-lebih kita itu lebih parah lagi menyikapi ketika kita mau melakukan suatu amal ibadah, meskipun secara fikih masih diperbolehkan. Suatu contoh adalah kita beribadah tetapi dengan apa istilahnya, dengan nada. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mau beribadah ini, tetapi penuhi dulu keinginanku, gitu ya. Ya Allah, aku mau ujian jadi PNS, luluskan aku, nanti aku akan ibadah. Ya Bu ya. Ini secara nurani ya, meskipun fikih masih boleh. Fikih itu masih memperbolehkan kita nadar mau beribadah kepada Allah. Tetapi secara nurani kalau orang itu benar-benar sebagai hamba Allah adalah orang yang kurang ajar. Menganggapnya dia itu siapa? Dia mau ibadah harus barter terlebih dahulu, harus membuat nota kesepakatan kepada Allah untuk melakukan suatu amal ibadah. Dia tidak sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah yang kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah. Sampai-sampai beribadah saja mau tawar-menawar terlebih dahulu kepada Allah. Ini gambaran apa ya? Tadi adalah secara nurani ataupun secara dan hakikatnya adalah kita beribadah belum sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah, tetapi masih ingin kepentingan nafsunya dipenuhi terlebih dahulu oleh Allah. Berarti ibadahnya belum ikhlas. Padahal kita semuanya sudah tahu, sudah sadar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua, sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya dengan
ikhlas, dengan ikhlas. Kemudian selanjutnya, ini yang sangat sulit lagi dalam kehidupan di akhir zaman ini. Sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai ketika waktu sholat, tempat yang kita gunakan untuk menjalankan sholat, semuanya itu halal. Ketika itu halal, ketika itu terbuat didapatkan dari yang haram, maka sholat itu meskipun secara fikih sah, tetapi secara hakikatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pada dasarnya tidak hanya sholat saja, Pak, ya. Setiap amal ibadah yang disertai oleh rizki yang haram, maka amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah, meskipun secara fikih masih sah. Satu contoh, misalkan kita sholat memakai pakaian yang dibeli dengan rezeki yang haram, ya sholatnya ya sah secara fikih, tetapi secara hakikinya sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu penegasan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya adalah, barang siapa orang itu sholat memakai pakaian yang dibeli dengan harga 10 dirham, 1 dirham dari rezeki yang haram, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika setiap sesuatu yang andil dalam ibadah itu adalah semuanya halal. Kalau haram, maka ibadah itu ya secara fikihnya masih sah, tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kami mendapatkan suatu pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana kalau orang itu haji tetapi dari hasil korupsi? Boleh atau tidak? Ya hajinya ya sah-sah saja, asalkan syarat-syarat rukun-rukunnya terpenuhi. Tetapi ibadah haji itu sendiri tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana orang puasa ketika waktu iftar, ketika waktu buka puasa atau waktu sahur menggunakan rezeki yang haram? Puasanya gimana? Ya sah-sah saja, tetapi puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amal ibadah yang disertai dengan sesuatu yang haram, maka amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ini kaitannya dengan haqiqatun dhahiratun. Adalah ketika kita sholat, haqiqatun dhahiratun juga harus diperhatikan. Kaitannya masalah rezeki. Kemudian selanjutnya, sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Kalau orang itu sholat kemudian dia tidak khusyuk, meskipun bisa jadi sah sholatnya, akan tetapi sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad SAW menegaskan adalah laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqala bi. Yang didapatkan oleh seorang hamba ketika waktu melakukan sholat itu sebatas kekhusyuan ketika waktu sholat, bukan dihitung dari banyaknya sholat yang dilakukan, bukan dihitung dari panjangnya sholat yang dilakukan, tetapi sebatas kekhusyuannya ketika waktu sholat. Laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqala fiha. Tidak ada balasan bagi seorang hamba ketika waktu melakukan sholat, melainkan sebatas kekhusyuannya ketika waktu menjalankan sholat. Itu kajian haqiqatun dhahiratun. Kemudian selanjutnya, sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak bisa menjaga sholat itu, perasaan kita waktu menjalankan sholat itu dari sifat ujub. Dalam kitab Sulam Taufik, ujub itu dikaidahkan adalah orang yang melakukan sholat kemudian ketika setelah menjalankan sholat dia perasaannya berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah, dia menuntut balasan dari Allah. Jadi kami gambarkan orang yang sholatnya bukan sebagai pengabdian diri kepada Allah, itu ya riya, itu ya ujub. Ujub itu merasa bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan pahala. Ketika sudah sholat dia merasa bahwa dirinya memiliki surga. Itu adalah sifat ujub. Dan perasaan yang demikian ini justru malah menggugurkan pahalanya ibadah yang
dilakukannya. Dalam sebuah keterangan, Nabi Isa alaihissalam itu pernah mensabdakan suatu hadis, bukan hadisnya Nabi Muhammad tapi hadisnya Nabi Isa. Nabi Isa pernah mengatakan, kam min suratin adfa'atul rih wa kam min ibadatin abtolat hul ujub. Banyak lampu atau lentera akan terbakar ketika tertiup oleh angin. Begitu juga banyak amal ibadah manusia yang batal, tidak ada pahalanya karena sifat-sifat ujub. Kam min ibadatin abtolat hal ujub. Banyak amal ibadah yang dilakukan oleh manusia batal, tidak ada pahalanya karena ketika melakukan amal ibadah itu sendiri adalah ujub. Ketika dia sholat merasa wah dia sudah baik. Ketika dia sholat merasa bahwa dia telah memiliki surga. Ketika dia sholat perasaannya sudah memiliki banyak pahala. Maka tadi kembali lagi adalah ketika kita beribadah, hendaknya kita dalam perasaan melakukan segala amal ibadah yang kita lakukan adalah kita adalah seorang hamba, bukan pekerja. Kita bukan karyawan Allah ya. Kita bukan karyawan Allah, tetapi kita adalah hamba Allah. Ketika melakukan sesuatu adalah suatu pengabdian, bukan pekerjaan. Kemudian kaitannya dengan masalah sholat itu sendiri, kembali lagi adalah banyak orang sudah melakukan sholat, tetapi sholat itu sendiri belum bernilai pada dirinya sendiri. Makanya banyak orang yang bertanya, orang itu sudah rajin sholat, tetapi kok masih suka menceritakan orang lain. Orang itu sudah rajin sholat, tetapi kok masih suka judi. Orang itu sudah rajin sholat, tetapi kok masih suka ini, itu, dan lain sebagainya. Yaitu yang tadi gambarannya adalah sholatnya belum tanha anil faksha wal munkar. Kenapa kok tidak tanha anil faksha wal munkar? Karena bisa jadi sholat secara fikih belum sah, ataupun bisa jadi sudah sah tetapi secara hakikatnya masih kurang beretika kepada Allah sehingga sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah makalah ada suatu gambaran sholat-sholat yang itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu adalah ada suatu ungkapan Nabi kita Muhammad SAW, asratu nafarin lam yakbalu wahu sholatahu. Setidak-tidaknya ada 10 kelompok manusia yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah rajulun sholawa idan bi ghairi qiraatin, yaitu orang yang sholat sendirian tanpa membaca Fatihah. Ini fikih ya. Karena adalah membaca surat Al-Fatihah itu adalah bagian dari rukun sholat. Sholat sendirian kalau tidak baca Fatihah ya tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah ya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah warajulun lam yu'addi az-zakah. Orang itu melakukan sholat tetapi tidak mau melaksanakan zakat. Orang itu sholat sudah wajib zakat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Makanya sering di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika Allah memerintahkan sholat langsung diiring-iringi dengan waqimus sholah wa atuz zakat. Sholatnya itu tidak diterima, bukan bukan tidak sah. Sholatnya itu tidak diterima oleh Allah kalau dia sudah wajib zakat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah warajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun, yaitu para imam-imam yang selalu berambisi selalu menjadi imam, padahal sudah sadar, sudah tahu makmumnya tidak suka terhadap dirinya. Makanya secara kaidah tasawufan adalah orang yang menjadi imam, yang berhak menjadi imam dalam sebuah kaum adalah orang yang paling dicintai oleh kaum itu sendiri ya. Meskipun ya sah, secara fikih itu sah, asalkan sholatnya orang itu sudah sah, maka dia boleh sah untuk menjadi imam. Akan tetapi kaitannya dengan masalah diterimanya sholat adalah ataupun nilai sholat itu menjadi bernilai ketika orang itu benar-benar dicintai oleh kaumnya, supaya sholat itu menjadi kekhusyuan baik dari dirinya maupun orang lain.
Warajulun ya ummu qauman mahum lahu karihun. Salatnya orang itu sah tetapi tidak diterima oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah warajulun mamlukun abikun, yaitu orang yang statusnya sebagai budak kemudian dia lari dari tuannya. Maksudnya adalah orang itu adalah dalam kemaksiatan. Orang yang dalam kemaksiatan sholatnya tidak diterima. Kalau dikiaskan dengan ini fikih tapi Bu ya, yang kami dapatkan fikih. Seandainya seorang perempuan keluar dari rumah ataupun pergi ke orang tuanya tanpa izin pada suaminya tidak rela, sholat perempuan itu tidak diterima. Karena dia keluarnya dari rumah adalah dalam suatu kemaksiatan. Ini satu contoh juga, gambaran adalah orang itu yang melakukan suatu kebaikan sudah baik mau sholat, tetapi sisi lain dia ketika keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia telah maksiat. Orang yang dalam maksiat melakukan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sah dan tidaknya ya sah, kembali lagi tadi sah, tetapi di sisi lain adalah sholat itu tidak akan diterima. Tadi warajulun mamlukun abikun. Kemudian warajulun syaribul khamri mudminun. Di antaranya lagi orang itu melakukan sholat dan sholatnya tidak diterima adalah orang itu suka minum minuman keras belum tobat dari perbuatannya. Jadi orang minum minuman keras, kemudian dia belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan sholat, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kalau ditingkatkan dalam kajian tasawuf, ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama ahli sufi, beliau tidak berani melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah melakukan maksiat sebelum tobat. Sebelum tobat tidak berani melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini jangan dipraktekkan kita loh, karena kita orang awam yang begitu banyak maksiat. Kalau maksiat tidak berani ibadah, maksiat tidak berani ibadah, malah nggak pernah ibadah. Jadi ulama-ulama sufi, nanti yang kami gambarkan adalah ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi itu ketika terjebak melakukan suatu amal ibadah tidak berani, ketika terjebak dalam suatu kemaksiatan tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita orang awam yang begitu banyak dosa, banyak maksiat, ya jangan menggunakan kaidah ini. Nanti malah tidak pernah ibadah sama sekali, bahaya. Ya mungkin contoh secara akliannya ini. Ketika orang itu mempunyai kesalahan yang berat terhadap bosnya, maka orang itu tidak berani pergi ke kerja. Tetapi kalau orang itu suka melakukan kesalahan, ya dia biasa-biasa saja ketemu sama bosnya. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia takut ketemu dengan orang yang didolimi itu sendiri. Ketika kita maksiat, ya kita mendolimi Allah, maka orang itu tidak berani bertemu dengan Allah. Nah ini perasaan ulama-ulama sufi. Kalau perasaan kita kan tidak sampai seperti itu, ya harus ibadah terus. Meskipun kita terjebak maksiat, ya tetap saja harus ibadah terus. Jangan rasa malu. Ya harus malu semestinya ya. Semestinya harus malu, cuma jangan sampai menghentikan ibadah. Warajulun syaribul khamri mudminun. Kemudian adalah, nah ini tadi yang kami gambarkan. Wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Termasuk bagian dari orang yang melakukan sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah seorang perempuan, seorang istri ya, yang dalam keadaan dibendu ataupun tidak seorang perempuan yang dalam keadaan dia menyakiti perasaan suaminya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beratnya seorang perempuan ya. Makanya perempuan jangan menuntut persamaan hak jangan menuntut gender dengan laki-laki. Jadi beban menjadi seorang perempuan, tanggung jawabnya itu sudah banyak, sudah berat. Jangan menuntut jangan menuntut persamaan gender, maka tambah berat beban seorang perempuan kalau menuntut hak sama dengan laki-laki. Allah itu sudah sangat adil ya.
Jadi Allah itu sangat adil membuat suatu aturan agama. Jadi perempuan statusnya apa, kedudukannya demikian itu sudah sangat baik, sudah sangat adil, sudah sangat kasih sayang terhadap perempuan. Maka jangan menuntut yang macam-macam, justru nanti merepotkan diri sendiri, malah terjebak banyak dosa. Jadi wamra'atun batat wa zawjuha sahitun 'alaiha. Di antara sholatnya orang yang tidak diterima oleh Allah adalah ketika orang itu dalam keadaan maksiat. Kembali lagi poinnya masih maksiat. Wamra'atun hurratun tusalla bi ghairi himarin. Di antaranya lagi adalah seorang perempuan yang sholat tanpa menutupi aurat. Ini fikih lagi. Kemudian wa'akul riba, orang yang makan riba. Ini kembali lagi ke hakikat, yaitu adalah di sholat tidak diterima oleh Allah kalau makanannya adalah haram. Wal imamul jair, pemimpin yang dolim. Ini kembali lagi pada kemaksiatan tadi. Wa rajulun la tanhahu sholatu 'anil fahsya wal munkar la yazdad minallahi illa hudan. Ini risikonya. Orang yang sholatnya tidak bisa menghalangi dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka justru menambah orang itu semakin jauh dari Allah. Jadi tadi fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholat tetapi sholat dia lalai terhadap sholatnya. Bisa jadi tidak meninggal ini ada dua persepsi ulama. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia lalai sholatnya, tidak memperhatikan sholatnya. Ada juga yang mengartikannya adalah ketika waktu sholat dia tidak khusyuk, lalai, lupa dengan keadaan dirinya, lupa dengan status dirinya, siapa dirinya, dia baru apa. Kata warajulun la tanhahu sholatuhu 'anil fahsya wal munkar la yazdad minallahi illa hudan. Mari kita berusaha selalu semaksimal mungkin berusaha untuk menyempurnakan ibadah sholat kita supaya sholat kita menjadi imaduddin. Sholat kita bisa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita bisa mengusahakan yang demikian itu ketika kita selalu berusaha untuk belajar ilmu agama. Kita semakin semangat mempelajari ilmu agama itu sendiri. Bahkan secara hakikinya sholat kita kalau kita kaji sampai mati pun masih belum sempurna terus. Perasaan kita, sholat kita sudah baik, sholat kita sudah benar. Kalau dikaji terus menerus masih saja ada kekurangan, masih ada kekurangan. Kalau kita mau belajar, tetapi kalau kita tidak mau belajar, ya perasaan sholat kita sudah hebat. Gitu ya. Jadi mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita agar amal-amal yang lain menjadi ikut baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang kita diskusikan, mohon tolong. Tadi telah sama-sama kita dengarkan uraian dari Bapak Kiai Bukhari yang menguraikan tentang ibadah yang paling utama yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita, yaitu sholat. Dan harus kita akui dan harus kita sadari bahwa sholat yang kita lakukan selama ini pasti masih jauh dari kesempurnaan. Ya, ada surutun, ada syarat sholat yang harus kita perhatikan, mungkin beruntung sholat, perkara yang membatalkan sholat. Itu saja mungkin masih banyak yang belum dari perhatian kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk memperdalam ini harus banyak waktu yang perlu kita luangkan untuk memperdalam tentang hal ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperdalam pengetahuan kita tentang sholat, sehingga sholat kita, ibadah kita ini semakin sempurna dan akan ibadah kita ini akan tidak hanya sah secara syariat, tetapi yang pertama adalah diterima
Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu tentang perkara sholat, kami persilakan untuk menyampaikannya. Ada waktu 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Tadi dikatakan bahwa kita harus membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Nah, terkait dengan sholat, di dalam Al-Quran kan ada itu di ayat ataupun apa itu, ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Terkait dengan jadi yang akan harus membasuh muka dengan sempurna, kemudian membasuh tangan dari tangan sampai ke siku. Bagaimana kalau kita mencuci tangan kan pakai keramik begini kan? Nah, kemudian kaki dari atas ke bawah. Apakah itu melanggar apa yang disarankan Al-Quran atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi pada dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam ayat Al-Qur'an ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu ada dua masalah. Ada perintah itu perintah wajib, ada perintah itu adalah perintah sunat ya. Ketika perintah itu perintah wajib, ketika kita tidak lakukan maka kita terkena hukum dosa. Tetapi kalau sekiranya perintah Allah itu adalah perintah sunat, maka ya memang sebaiknya kita lakukan. Tapi seandainya kita tidak melakukan, maka tidak sampai terkena hukum dosa. Begitu juga dalam masalah tata cara. Tata cara ketika itu tata cara hukumnya wajib, bagian dari rukun, maka wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka tidak sah. Tetapi kalau kaitan tata cara itu hukumnya sunat, maka seandainya tidak dilakukan masih sah. Nah, kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i ketika kita melakukan wudhu, entah itu ketika waktu membasuh tangan ataupun ketika membasuh kaki, itu memang ayat Al-Qur'annya menggunakan kalimat ilah, bukan ma'a ya. Jadi dalam fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kata wa fasahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi tata cara yang tepat kita melihat dari sisi ayat Al-Quran tersebut, memang ketika membasuh tangan adalah dari ujung jari sampai ke siku, sampai ke siku. Begitu juga ketika membasuh kaki adalah dari ujung jari sampai ke mata kaki. Itu konteks Al-Qurannya. Tetapi mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i adalah tata cara yang demikian itu, tata caranya itu hukumnya sunat. Tata caranya Pak ya, kalau apa membasuhnya ya wajib. Tetapi tata caranya hukumnya sunnah. Jadi memang sebaiknya tetap mulai dari ujung jari sampai ke siku, dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Tetapi hukumnya sunnah. Tetapi memang sebagian ulama ada yang mengatakan itu wajib. Karena kita mengikuti mazhab Syafi'i berarti masih sah. Masih sah kalau orang itu melakukan wudu dari ujung jari sampai ke siku, ataupun dari kaki dan sampai ke mata kaki, itu masih sah. Tetapi tetap yang terbaik adalah dari ujung jari. Sudah kira-kiranya ada lagi? Masih 25 menit lagi. Nggak ada Bapak, mungkin ada yang menjadian. Tadi Pak Kiai menerangkan bahwa syarat sholat adalah ketika imam disenangi makmum. Nah, ini artinya berapa jumlah makmum yang senang, berapa
beberapa makmum yang tidak senang. Nah, artinya kami ini kadang-kadang masih bingung. Kami mau sholat, ya berapa jumlah makmum, berapa jumlah yang senang atau tidak senang. Artinya kami ini minta supaya kami yang senang ini bisa diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi kami gambarkan tadi adalah keutamaan Pak ya, bukan syarat bagus sahnya sholat, tetapi untuk keutamaan sholat itu sendiri. Ketika kita berjamaah, maka keutamaannya adalah yang menjadi imam ya adalah orang yang paling disukai. Tetapi di ukuran disukai dan tidaknya seseorang itu bukan ukuran nafsu masing-masing, tetapi adalah ukurannya secara agama. Ya. Jadi ukuran disukai dan tidaknya seorang imam itu bukan ukuran nafsu dari makmum itu sendiri, tapi ukurannya adalah aturan agama. Yaitu sekiranya orang itu perilakunya sudah sesuai dengan aturan-aturan agama, sudah beradab dalam masyarakat, disukai ataupun tidak disukai, nah itu masalah lain. Tetapi sekiranya imam itu tidak disukainya karena suatu permasalahan agama, etika, amal perbuatan di luar sholat, nah itu yang menjadi ukurannya. Suatu contoh misalkan demikian, orang itu rajin sholat, pintar dalam masalah hukum-hukum agama, tetapi ke dalam kehidupan sehari-harinya masih suka judi misalnya. Ya, kesukaan seseorang main judi ini menimbulkan ketidaksukaan makmum orang itu menjadi imam. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ataupun yang mengurangi tadi adalah tidak diterimanya sholat. Bukan karena sentimen pribadi Pak ya. Ya, kalau sentimen pribadi bukan menjadi ukuran orang itu sholatnya diterima ataupun tidaknya. Suatu contoh misalkan orang itu saingan, dia kalah saingan sehingga tidak suka pada imam. Bukan demikian. Jadi ketidaksukaan seseorang terhadap orang itu imam itu adalah ukurannya bukan karena sentimen pribadi ataupun masalah nafsu, tetapi masalah amal perbuatan sehari-harinya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Kemudian kita ya tidak bisa Pak ya, tidak bisa kemudian mengukur apakah orang itu senang semua ataupun tidak. Maka tadi ukurannya adalah asalkan orang itu kehidupan sehari-harinya sudah sangat hati-hati dalam agama, berarti ya sudah disenangi. Kalau tidak disenangi berarti yang salah bukan yang tidak disenangi, orang yang tidak senang itu yang masalah. Ya. Jadi mungkin itu Pak ya. Jadi kalau kita sudah benar dalam agama, kehidupan kita sudah sesuai dengan aturan agama, itu sudah jangan memikirkan kita disenangi orang ataupun tidak disenangi orang. Jadi kalau ada orang yang tidak senang terhadap orang yang kelakuannya sudah baik secara agama, yang bermasalah bukan orang yang tidak disenangi, tapi orang yang tidak senang itu sendiri, maka kita tidak perlu menghiraukan yang demikian itu. Jadi mungkin itu Pak kaitannya dengan masalah ukuran senang dan tidak disenangi, bukannya masalah nafsu masing-masing, tetapi adalah orang itu amal perbuatannya sehari-hari sesuai dengan aturan agama atau tidaknya. Masalah senang tidak senang ini banyaknya yang tidak senang yang bermasalah. Tapi Pak kalau umpamanya ketidaksenangan itu lantaran menurut makmum, menurut yang bersangkutan, mungkin bukan hanya dia, ada beberapa orang atau katakanlah banyak yang tidak senang dengan imam karena ada bacaan yang menurut makmum itu tidak pas. Itu masih tetap makmum yang masalah tersebut. Ya, terima kasih. Jadi kalau kaitannya jamaah tadi untuk yang menjadi imam, ya, untuk yang menjadi imam itu sebenarnya tadi ukuran minimalnya. Ukuran minimalnya adalah sholatnya imam itu sendiri dikaji secara fikih sudah sah. Kalau secara fikihnya imam itu sholatnya belum sah, sebenarnya belum berhak untuk menjadi imam. Belum berhak untuk menjadi imam. Karena menjadi problem. Problemnya adalah
ketika seandainya sholatnya imam itu tidak sah dalam pandangan makmum, maka makmum tidak boleh bermakmum, harus sholat sendiri. Ya, ini harus diperhatikan Pak ya. Jadi di antara salah satu syarat sahnya jamaah adalah imamnya itu sholatnya sah dalam pandangan makmum. Kalau sekiranya makmum meyakini sholatnya imam itu tidak sah, maka orang yang menjadi makmum itu malah wajib mufaraqah, harus memisahkan diri, tidak boleh ikut jamaah. Kalau dia tetap ikut jamaah, malah sholatnya tidak sah. Makanya diisyaratkan dalam kaidah yang lain adalah orang yang qori tidak sah menjadi makmum apabila imamnya umi, ya. Seorang qori tidak sah menjadi makmum kalau imamnya umi. Qori itu adalah orang yang bisa membaca Fatihah atau membaca kalimat-kalimat dalam sholat dengan benar. Umi adalah orang-orang yang membaca bacaan-bacaan di dalam sholat itu tidak benar. Maka orang yang bacaannya benar tidak sah menjadi makmum kalau imamnya bacaannya masih belum benar. Jadi mungkin itu kaidahnya Pak ya. Jadi ukuran sahnya imam menjadi imam itu ketika secara umum sholatnya itu sudah sah. Jadi antaranya tadi bacaan kaitannya yang wajib. Contoh-contoh ada takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat itu sendiri harus benar-benar sudah benar. Kalau belum benar, ya maka dia sebenarnya belum berhak untuk menjadi imam. Kalau kaitannya dengan sholat Jumat, kita tidak mungkin mufaraqah. Terima kasih. Jadi kalau sholat Jumat sekalipun, Pak ya, kalau sholat Jumat sekalipun tetap saja kalau kita meyakini sholatnya imam itu tidak sah, menurut pendapat kita, ya wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Kalau kita tetap meneruskan sholat tersebut, sholat kita malah tidak sah. Karena menjadi syarat baku nih Pak ya. Menjadi syarat baku sahnya jamaah itu adalah ketika makmum meyakini sholatnya imam itu sah. Kalau makmum itu sendiri meyakini sholatnya imam tidak sah, malah dia tidak sah ikut jamaahnya tetap harus mufaraqah. Kalau memang seandainya terjadi imam itu sendiri menurut keyakinannya makmum sholatnya tidak sah, maka makmum wajib mufaraqah meskipun dalam sholat Jumat sekalipun. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dibatasi waktu, sudah jam 6 dan kita terpaksa mengakhiri pertemuan. Mudah-mudahan dari waktu sebelum nanti kita diskusi dengan pengurus wajib. Kalau Bapak Ibu sekalian, demikian kuliah subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan memberikan barokah, pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih buat kita. Walaupun yang diuraikan oleh Bapak Kiai kita ini masih dari besar, belum masuk ke hal-hal yang lebih detail, tapi mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa memang setiap kita harus terus belajar memperdalam pengetahuan kita, baik perihal sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya untuk kesempurnaan dari kita. Dan terima kasih kepada Bapak Kiai, pada Pak Rudi dan rombongan, mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan Bapak sekalian, para jemaah sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.